Silakan dulu. Ada yang perlu saya bantu? Ya. Ya, ya Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk kami mewawancari Bapak. Kami berharap kita dapat berdiskusi dengan baik dan lancar. Mungkin kami memperkenalkan diri dulu walaupun sudah dikenal gitu Pak. Nah, saya Luber Budi Hermawan, saya CGP Angkatan 10 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, saya Ramli SPDI, CGP Angkatan 10 juga dari Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kali ini kami ingin mendiskusikan mengenai bagaimana pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika di sekolah, Pak. Mungkin Bapak memperkenalkan diri dulu, pemirsa di YouTube mungkin belum kenal gitu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih kedatangan berdiskusi. Materi diskusinya ini cukup menarik ini ya. Saya perkenalkan nama saya Haji Muhammad Polisi MPD, Kepala Sekolah SMB Negeri 2. Ya, terima kasih. Mungkin kita langsung saja ya Pak ya. Ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah? Ya. Baik. Terkait dengan pertanyaan pertama ini, kita mengetahui tentu sebagai pimpinan sekolah akan merupakan muara menerima semua pengaduan stakeholder yang ada di sekolah, baik guru, sahabat perusahaan, dan bahkan juga siswa-siswi yang berserta. Nah, dalam hal ini saya sama timnya akan berupaya untuk mengetahui permasalahan itu apa. Nah, setelah kita mengetahui permasalahan itu, maka sebagai pimpinan saya akan berupaya untuk menggali sumber permasalahannya dari mana nih? Sumber permasalahan dari mana? Kemudian kita berupaya mendapatkan itu. Setelah kita dapat, bukan menjustis langsung kamu kita rendah, bukan seperti itu. Jadi kita coba, oke, takut sebagai seorang pimpinan akan mencatat. Setelah kita mendapatkan, karena kita mencari pasti akan dapat. Iya. Kita mendapatkan bukan dari satu orang, kita cari dari yang lain. Kenapa ini? Permasalahan seperti ini. Apa yang Anda tahu? Ini kan sumber penggalian. Iya. Nah itu dari berbagai sumber kita dapatkan, baru kita coba identifikasi permasalahan. Oh, dari ini, oke. Nah, kita temukan, baru kita akan menginterpretasi, menentukan. Oh, ini ternyata. Jadi permasalahan hidupnya ini, baru setelah itu kita upayakan untuk berupaya mencari pembicaraan seperti apa. Seperti itu kalau saya. Mungkin selanjutnya Pak Kepala dengan kepemimpinan Pak Kepala itu tentu akan menghadapi berbagai macam permasalahan. Nah, di sini bagaimana Bapak Kepala Sekolah dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama misalkan untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama dan benar, statusnya benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Jadi itu ada persamaan benar, hingga itu membutuhkan analisa yang sangat baik. Jika kita menemukan yang seperti itu, kedua-duanya ini adalah sesuatu yang benar, maka kita juga harus bijak. Nah, mungkin kita akan mengambil kedua-duanya. Ya, semestinya kedua-duanya itu bisa terambil untuk tabrakan. Jadi tidak terarah. Jadi di antara dua kebenaran itu pasti ada pengaruhnya. Di
Ini benar semua nih. Iya, sama. Nah, ini benar semua. Posisi benar. Tapi di antara benar ini mesti ada yang ada pengaruhnya lebih luas. Ada yang pengaruhnya sedikit. Nah, tentu yang akan kita ambil untuk kita jadikan yang kita ambil itu adalah tentu yang punya dampak positif yang lebih luas dari sesuatu yang benar itu. Karena di sesuatu yang benar belum tentu juga pengaruhnya bisa luas, bisa sangat luas, bisa juga pengaruhnya sedikit gitu kan. Nah, jadi kita harus akan memakai atau mengambil mana yang sesuatu yang benar itu, tetapi pengaruhnya yang besar. Pengaruhnya untuk semua stakeholder yang ada di sekolah, untuk siswa dan bapak ibu guru dan guru. Ada juga sesuatu benar, tapi hanya bisa berlaku, bisa berpengaruh hanya pada guru, tidak juga kepada tim. Kan? Iya. Jadi pada dua sisi itu benar. Nah, jadi kita mana yang kita ambil ya? Kita ambil ya lebih luas pengaruhnya, dampak positifnya lebih luas. Itu kalau bisa. Ada lagi? Iya. Waktu banyak gitu ya. Banyak ini. Iya, kita ingin belajar lah gitu. Oh, Pak. Iya. Kita sama-sama belajar. Ini Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya. Namanya satu permasalahan atau problem. Ya, tentu harus kita berupaya. Dan saya terbiasa dari yang masa kuliah S1, menyusun skripsi namanya ya, skripsi itu disebutkan suatu permasalahan. Tapi saat kita menyelesaikan permasalahan itu langsung, kan ada trik-triknya, ada tips-tipsnya, ada jalan-jalannya, tahapan-tahapannya. Seperti yang saya sampaikan di awal, kalau saya menghadapi suatu permasalahan, maka tidak saya langsung mengatakan, oh kamu salah, kamu yang salah, Anda yang keliru, begini. Nah ini, yang begitu itu kan sok tahu. Kalau diceritain langsung mengambil keputusan salah. Jadi mestinya harus kita ada tahapannya, itu ya. Tadi yang saya awal sampaikan, cari sumber informasinya, sumber masalahnya di mana ini. Setelah ketemu, oh ini sumber begini, si A begini misalnya, ketika orang begini. Jadi dari berbagai sumber kita himpun jadi satu. Dan kita melakukan interpretasi, maka keluar yang akan kita hadapi. Oh kalau seperti ini maka solusinya harus begini. Gitu. Ini kalau menurut saya, kalau pola-pola seperti itu, itulah sesungguhnya yang menurut saya itu tepat dan berdaya guna. Sehingga keputusan yang kita ambil itu insya Allah bagus, tidak mengorbankan yang lain. Gitu. Kemudian berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini kepala anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung unsur dilematika. Yang langkah efektifnya seperti kendala ya. Itu segala sesuatunya pasti ada kendalanya, tantangannya, ada bahkan konsekuensi risikonya. Setiap pengambilan satu keputusan pasti ada konsekuensinya. Tapi dalam mengambil keputusan istilah diperlukan suatu kearifan. Kearifan maksudnya di sini adalah kita berupaya jangan sampai orang yang salah di justice salah sama sekali, langsung kita mengambil keputusan dan mengorbankan itu kan tidak adil. Nah dalam hal ini kendala selama ini yang kita hadapi berdasarkan pengalaman saya setelah diberikan sekolah yang
memang berproblem seperti yang Bapak tanyakan ini sudah. Ya, ini sudah saya alami juga di tempat tugas saya yang pertama sebagai pimpinan. Tapi alhamdulillah dengan pola-pola saya pakai, orang yang mengatakan cukup berhasil. Nah, jadi kendalanya yang saya hadapi selama ini jika menghadapi suatu permasalahan problema, jika saya yang melekat pada diri seseorang ego yang sangat tinggi, kelebihan lalu sangat tidak dia egois. Bapak-bapak pahamlah apa ya ego itu pada konteks tertentu. Wah, sok dia yang benar, merasa benar sendiri. Kemudian pendapat orang tidak masuk di akal. Padahal sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu semuanya sama, tingkat kepintaran manusia itu sama. Cuma bagaimana dia memanfaatkan kepintaran EQ yang diberikan Allah itu kadang-kadang beda. Ada yang memanfaatkannya itu 100%, otak kiri, otak kanannya itu waduh luar biasa, 100% dia memanfaatkan. Semua kaum biasanya juga otak kiri kanannya main semua. Ada yang memanfaatkan otaknya itu hanya 80%. Bahkan ada yang hanya 20%. Ini yang mungkin masuk ke ranah tingkat paling bawah yang disebut dengan idiot mungkin ya. Itu karena faktor-faktor mana, kurang gerak. Kalau kurang gerak juga ya berpengaruh ke otak, bukan mungkin. Jadi tepat kalau para filsuf mengatakan sana jiwa yang badannya sehat, ini pemikirannya sehat juga. Jadi kalau tidak pernah kita olahraga, aduh pemikiran itu sumpah gitu. Nah jadi tantangan kendala berhadapan sama orang egonya sangat lebih biasa, agak susah. Kemudian ada kendala yang kedua yang saya alami itu menghadapi permasalahan problema etika itu. Kadang-kadang seseorang itu katakanlah di tinggal bersosialisasi. Kurang bersosialisasi itu artinya dia kecenderungan dia sendiri gitu loh, jadi tidak berbaur, tidak jarang berkomunikasi. Ini salah satu tips sebenarnya di dalam ilmu sosial itu aktif komunikasi. Berkomunikasi itu banyak manfaat. Ini kan katanya orang bijak, ilmu itu kepintaran itu kita tidak dapat dari membaca saja kan. Dengan kita berinteraksi, berhubungan komunikasi dengan teman, dengan sesama guru, itu juga ilmu sesungguhnya. Berbagi praktik baik katanya sekarang di istilah di kurikulum merdeka ya. Ada juga dulu yang kurikulum sebelumnya itu berbagi pengalaman. Jadi juga kadang-kadang diperlukan itu diskusi antar sesama guru. Jadi jangan malu-malu lah kalau merasa kurang, ya silakan komunikasikan. Gampang kan cara diskusi, gimana menurut Pak Guru, ini guru yang begini-gini. Nah, kan bisa dikomunikasikan secara tidak formal gitu kan. Dengan berkomunikasi intinya itu akan mendatangkan ilmu. Kalau gini Pak, kadang kan ada ini kan bawahan gitu kan Pak, yang merasa canggung kalau sama atasan gitu Pak.
kira-kira bagaimana itu Pak cara menyikapinya Jadi itu? tidak boleh ada pembatasan sebenarnya antara anak buah dengan pimpinan, itu nggak boleh ada batasan. Welcome. Jadi pimpinan yang akan berhasil itu adalah pimpinan yang tidak menjaga jarak. Kalau menurut saya, tidak menjaga jarak, yang ya tidak feodal lah. Mentang-mentang pimpinan itu harus disalami serana, begitu tidak alamat tidak. Jadi pimpinan dengan anak buah itu harus bertahu. Kalau menurut saya ya. Kadang-kadang ya, kamu yang dekat sama kepala sekolah ya nggak ngomong gitu. Nah, itu kan kecurigaan, kecemburuan sosial. Itu biasanya perlu ada pembersihan hati. Oh iya. Jadi tidak semua melihat sesuatu yang aneh-aneh, tidak mulai curiga, itu hatinya perlu dibersihkan. Pembersihannya dengan cara banyak-banyak beristighfar. Iya kan? Iya. Pak Ustaz Kamli gagal. Iya. Mungkin ada lagi? Iya, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah ada langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Oke, kalau menurut saya itu terjadwal tidaknya itu tergantung permasalahan. Kalau permasalahannya itu berdampak sangat luas di dalam satu lembaga, itu penyelesaiannya itu harus dijadwal, harus secara terjadwal. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau bisa juga tidak perlu jadwalkan, karena itu butuh waktu, korban waktu dan sebagainya. Ada permasalahan yang tidak harus terjadwal. Seperti apa? Ya, itu hanya pada diri seseorang. Ya, dan pengaruhnya permasalahan problem etika seseorang itu tidak sampai berpengaruh sangat luas. Itu bisa langsung diselesaikan sama yang bersangkutan. Tentunya ada komunikasi antara pimpinan dengan anak yang punya permasalahan itu. Langsung saja pada saat di situ ada permasalahan ini, terima laporan jadi panggil aja. Kita sudah tahu nih masalahnya, kita begini-begini, pengaruhnya tidak luas, hanya sekitar beberapa orang, atau 1 lawan 1 antara individu satu dengan individu yang lain, tapi tidak meluas ke yang lain gitu. Itu tinggal dipanggil satu persatu, jangan bersamaan, satu persatu dulu. Ini apa masalahnya? Oh gini-gini Pak, dia begini-gini. Oke, setelah itu panggil lagi yang lain. Dan tidak bisa kita hanya mendengar dari satu pihak, ya harus kedua-duanya. Nah, setelah itu kita sebagai pimpinan harus mencermati. Ini anggap itu dari dia narasumber, dua-duanya ini narasumber. Nah, setelah kita temukan, oh ini dia, jalan tengahnya begini. Nah, mengambil keputusan itu jangan sampai memanfaatkan salah satu di antara. Ya, kalau saya seperti itu, tapi ada yang terjadwal, ada juga yang tidak terjadwal. Kalau yang terjadwal, ternyata kan harus melalui tahapan. Harus seperti tadi di awal kembali ke inti yang pertama itu tahapan gali sumber, kemudian identifikasi sumber, yang ketiga adalah interpretasi global. Oh ini jalan keluarnya. Jadi ini untuk penjadwalan. Karena memang biasanya permasalahan itu muncul dan itu selalu berpengaruh. Ini perlu penjadwalan kalau menurut saya. Karena jadwalnya itu artinya hari ini, berikutnya ini tidak bisa sekaligus. Itu kalau menurut saya. Mungkin pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika tadi? Ada orang atau siapa gitu
Iya, kita manusia Pak, kita diciptakan makhluk yang sempurna. Walaupun kita adalah khalifah di antara makhluk-makhluk lainnya, tapi tetap itu sebelum kita diberikan nama manusia. Yang menyebut kita manusia ini bukan si A, bukan si B, tapi yang menyebut kita manusia ini kan Allah, al-insan, manusia. Apa makna manusia itu? Rumahnya salah, rumahnya dosa. Ya. Nah, pengalaman saya beberapa tahun memimpin dalam menerima permasalahan atau problem etika seperti ini, sudah pasti ada hal-hal yang mendukung. Salah satu yang menurut saya yang mendukung sehingga bisa kita mengambil keputusan cepat dan tepat. Bisa juga kita mengambil keputusan yang tepat itu karena memang berlaku dia untuk semua dan berpengaruh untuk semua, tidak mengorbankan. Baik, itu karena didukung oleh pertama menurut saya itu aktifnya komunikasi antara pimpinan dengan yang pertama aktif komunikasi antar sesama guru kalau di sekolah guru dengan guru dengan tenaga administrasi ini berinteraksi, ini sangat mendukung. Sebab dengan adanya interaksi komunikasi baik di situ, maka insya Allah pimpinan itu akan cepat menyelesaikan suatu masalah. Ini faktor pendukung yang pertama. Nah, faktor yang pendukung yang kedua yang tidak kalah pentingnya di sini adalah saya sudah menyampaikan tadi di awal dulu perkataan bahwa sesungguhnya kalau kita mau berhasil jadi pimpinan dan kita mengambil keputusan sebagai pimpinan itu berimbas ke banyak orang, maka ada faktor yang jangan sampai ada gap, ada garis pemisah antara pimpinan dengan anak buah. Ya memang di bagian-bagian tertentu ada kalanya memang harus ya, tapi kalau menurut saya jika di satu lembaga itu pimpinan dengan bawahan itu tidak ada batasan, maka dengan sendirinya nanti akan terbentuk tata krama tersendiri. Jadi kalau menurut saya gini, kalau pimpinan mau dihormati, ya hormati dulu anak buah, kan begitu. Ini konteks apa religius barangkali ya. Jangan mau mengharapkan salam orang tapi kita sendiri tidak pernah mengucap salam, ya tidak mungkin gitu kan. Nah, sama konteksnya, jadi hargai orang kalau Anda mau dihargai kan begitu. Nah, saya rasa konteks yang begini ini sangat tepat diterapkan oleh seorang pimpinan dalam lembaga pendidikan. Ya, insya Allah, Assalamualaikum, itu tidak akan menurunkan derajatnya sebagai kepala sekolah. Tetap dia akan jadi kepala sekolah walaupun dia duluan mengucap salam, ya kan? Iya. Ustaz, ayo. Misalnya saya di mobil, kemudian anak buah berdiri di halaman, saya datang. Apakah secara agama kan yang di mobil yang harus mengucap salam? Kan gitu. Atau ada dalam bentuk kita lagi berdiri jalan, siapa yang harus mengucap salam? Yang akan jalan.
Nah, konteksnya seperti itu. Kalau kita memang menghargai dakwah, insya Allah kita akan dihargai. Hukum alam. Nah, jadi menurut saya pengambilan keputusan oleh seorang pimpinan itu insya Allah akan tepat proses dan itu akan bermanfaat apabila ada faktor-faktor yang faktor penyumbang di situ adalah aktif komunikasi antara sesama guru di lembaga di pendidikan antara guru dengan pimpinan. Nah, supaya bisa aktif komunikasi itu nggak boleh ada batasan, nggak boleh ada batasan, nggak boleh ada gap antara pimpinan. Ya sama, kepala sekolah juga awal mulanya guru, iya. Cuma karena diberikan tugas tambahan, diberikan tugas tambahan, sehingga jadi kepala sama guru, ya, tidak ada lebihnya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Ada lagi? Ini dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman para dalam mengambil keputusan terkait dilema etika? Ya, jadi pembelajaran apa? Ya, jadi hikmah dari semua adanya proses itu kan memang pengalaman menurut saya. Jadi Allah mengadakan tantangan cobaan bukan untuk kita hindari kan, tapi justru Allah mengajarkan kita untuk menghadapi tantangan, menghadapi permasalahan cobaan. Jadi pembelajarannya saya petik selama ini, jika ada permasalahan itu sabar menerima semua permasalahan yang memang sebagai pimpinan harus siap menerima pengaduan. Iya, ayo kemana lagi anak buah akan mengadu kalau tidak ke pimpinan? Ya, sebagai pimpinan harus sabar menerima pengaduan itu dan berupaya untuk memecahkan permasalahan. Nah, kalau kepala pimpinan tidak bisa memberikan solusi atas semua permasalahan anak buah, bapak bisa membayangkan seperti apa jadinya lembaga itu kan kacau balau jadi, tidak nyaman, tidak aman. Nah, jadi hikmah yang saya petik selama ini di SMA Sukawulia di sini sabar. Ya bukan sabar itu bukan berarti tidak boleh marah, ya boleh, tapi kan ada saat-saat tertentu gitu kan. Instruksinya dinikmati tidak ada. Mungkin ada peringatan, apa boleh lah pimpinan itu, boleh dimakai tidak. Ya, boleh saja seperti itu kan. Kira-kira. Jadi itu gimana? Kemudian sabar menerima pengaduan. Jadi sesungguhnya Allah memang menciptakan cobaan untuk dihadapi. Kalau di ilmu sosial, istilah minuman bodohan namanya Pak Budi, ini ngomong-ngomong santai lah. Budaya itu asal katanya kan budi dan daya. Budi itu artinya akal pikiran. Daya artinya kemampuan. Nah, kalau digabung kemampuan berbudaya, kemampuan berpikir. Yang punya itu manusia. Hanya manusia yang mampu berpikir, yang memiliki kekuatan untuk berpikir. Nah, kalau makhluk yang lain tidak. Nah, jadi disitulah dia Allah menciptakan, mengadakan tantangan dihadapi oleh manusia. Nabi Adam kita melaksanakan itu kan, mau pakai makan apa Adam turun ke muka bumi gitu kan. Nah, berpikir.
menanam jagung, apa, memelihara tanah, menyediakan tanah, itu kan cobaan. Sehingga lahirlah dengan kita menghadapi cobaan, maka lahirlah mengubahkan pola pikir, berpikir, oh ini cara mengatasinya, cara menghadapi satu masalah, cara menyelesaikan tantangan, itulah coba peternakan, pertanian itu kan budaya. Pasti olah pikir manusia. Jadi tidak jauh beda lah, pimpinan juga begitu, harus menerima masalah, berupaya menyelesaikan masalah gitu kan. Baru sekolah itu berbudaya, gitu kan. Cukup ya? Cukup nih. Ya kalau begitu terima kasih atas kesempatan Bapak Kepala Sekolah yang meluangkan waktu kami dengan pelajaran dari kami dan bisa menghadapi permasalahan ke depannya. Terima Ya. kasih. Ucapkan sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Kita sama-sama belajar. Tapi ya seperti tadi, belajar bukan hanya dari membaca, tapi juga dari berbagi pengalaman. Ya, harus. Oke, kita permisi dulu. Oke, terima kasih banyak. Siap. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.